واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوات المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin ayuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbab wassalihin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita masih panjang umur, Masya Allah berikan taufik hidayah mau bertahan dan mengikuti kajian ahbab wassalihin yang mana kita akan membahas tentang fikih dalam kitab Fathul Qarib. Ya, sini terangkan, lanjutkan kajian kita. Terakhir kita membahas tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memberi, apa arti nama Muhammad, siapa yang memberi nama, siapa itu Nabi, siapa itu Rasul, sudah kita bahas kemarin. Berapa jumlah Nabi dan Rasul, sudah kita bahas. Kemudian dilanjutkan di sini. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa alihi at-tahirin wa ala alihi at-tahirin. Semoga salawat dan salam ini tercurah kepada Nabi dan juga keluarganya yang suci. Ya, keluarga Nabi itu siapa? Hum kama qala Syafi'i. Mereka, ya, keluarga Nabi yang dimaksud adalah sebagaimana keterangan atau pendapat Imam Syafi'i, aqaribuhul mu'min, yaitu kerabat Nabi yang beriman. Jadi kalau nggak beriman, misalnya ada keluarga Nabi nggak agama Islam, berarti bukan keluarga Nabi. Ya. Keluarga kerabat Nabi yang beriman min Bani Hashim wa Banil Muttalib, dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini kata pendapat Imam Syafi'i, ya. Wa qila wa ikhtarahu Nawawi, ada pendapat lain mengatakan, ya, dan ini pendapat dipilih oleh Imam Nawawi, innahum kullu muslimin. Mereka keluarga Nabi itu setiap orang Islam. Nah, jadi kalau Imam Nawawi pendapatnya lebih umum, enggak cuma Bani Hashim, Bani Muttalib. Keluarga Nabi itu adalah semua orang yang beragama Islam, ya. Atau kullu mu'minin, setiap yang beriman pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut sebagian ulama dan ini dipilih oleh Imam Nawawi. Di sebagian kitab, ya, dibagi-bagi sahabat Nabi, keluarga Nabi dalam bab zakat, ya, itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maksudnya gimana?
karena ada sebagian orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa mereka? Mereka adalah keluarga Nabi. Nah, keluarga Nabi yang dimaksud nggak boleh menerima zakat ini Bani Hashim dan Bani Muttalib. Gitu ya, itu nggak boleh tuh menerima zakat. Kenapa mereka nggak boleh menerima zakat? Karena Nabi dan keluarganya sudah mendapat bagian dari khumusul khumus, 1/5 dari 1/5. Apa maksudnya khumusul khumus? Kalau orang Islam berperang lawan orang kafir, lalu menang, maka ada ghanimah, ada harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang ini nanti akan dibagi 5. Ya, dibagi 5. 4/5-nya diberikan kepada orang yang ikut perang dengan bagian yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Misalnya harta rampasan perang dapat 1 miliar misalnya doang nih. Ya, berupa senjata, ya, macam-macam dah. Pokoknya misalnya 1 miliar, misalnya contoh doang nih. Maka 1 miliar ini dibagi 5. Nah, berarti kan perbagian 200 juta. Gitu ya. 200 juta. Nah, yang 4 bagian berarti 800 juta. Ini ntar dibagiin untuk orang-orang yang ikut berperang. Ya. Dibagiin tuh. Rasulullah ntar yang bagiin, yang naik kuda berapa, yang jalan kaki berapa, yang jenderalnya berapa gitu. Bagi-bagilah, ya. Nah, yang 1 bagian yang 200 juta ini sisanya buat siapa? Dibagi 5 lagi. Ya. Jadi berapa 200 bagi 5? 40 juta. Ya. Nah, 40 juta ini kan 200 bagi 5 40 juta. Ada ini namanya khumusul khumus, 1/5 dari 1/5. Yang tadi dibagi 5 lagi ini 1/5-nya khumusul khumus. Ya, yang 1/5 dari 1/5 yang tadi kita hitung 40 juta itu buat Nabi dan keluarganya. Gitu. Sisanya yang berarti sisanya 160 juta itu buat apa? Untuk maslahul muslimin. Nah, buat maslahat orang Islam. Tadi lihat kepentingan apa yang perlu nih. Nah, jadi Nabi dan para keluarganya sudah dapat bagian dari khumusul khumus. Maka Nabi tidak boleh menerima zakat lagi. Ya, dalam syariat begitu. Dulu pernah ada ada cucu Nabi, kalau nggak salah Imam Hasan apa Husain saya lupa. Ya. Ada kurma zakat. Lalu main kecil ya, main comot aja, main makan aja, lalu langsung dikeluarkan sama Nabi. Nabi ngelihat langsung dikeluarkan, sampai dalam-dalam dikeluarin. Kata Nabi, ini tidak halal buat Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya, berarti Nabi nggak boleh terima zakat dan keluarganya nggak boleh terima zakat. Nah, siapa keluarga Nabi yang dimaksud dalam bab zakat ini yang nggak boleh terima zakat? Kata Imam Syafi'i, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, dalam bab zakat. Tapi keluarga Nabi dalam bab sana, ya, dalam bab memuji keluarga Nabi, bukan dalam bab zakat. Siapa itu keluarga Nabi yang dapat sholawat dan salam? Kata para ulama, dalam bab pujian, bab sana, yang dimaksud sahabat keluarga Nabi adalah kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang beriman yang bertakwa sama Allah. Siapapun yang beriman dan bertakwa maka termasuk keluarga Nabi, gitu ya. Nah, ini dalam bab pujian. Dalam bab doa adalah gitu, dalam bab doa. Siapa keluarga Nabi ketika didoakan, ya Allah berikan sholawat dan salammu kepada Nabi dan keluarganya. Ya, siapa keluarga Nabi yang didoain? Kata para ulama, kullu mu'minin walau 'asiyan. Setiap orang beriman walaupun dia maksiat. Kenapa? Karena orang beriman, orang yang suka maksiat lebih membutuhkan doa dari kaum muslimin biar dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda-beda. Ya, siapa keluarga Nabi yang dimaksud itu? Ya. Tapi kalau yang dimaksud keluarga Nabi yang termasuk dzurriyyah, keturunan ahlul bait, ya. Taratu fikum amrayni, ya, lan tamassaktum, saya tinggalkan bagi kalian 2 perkara, lan tadillu lan tadillu in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, ya. Itu Nabi pernah bilang kitabullah wa sunnati. Ada riwayat kitabullah wa itrati, ya. Kitab Allah dan sunnahku. Yang riwayat lain kitab Allah dan itrati, keturunanku. Nah, keturunan Nabi itu siapa? Yang dimaksud di situ yaitu ahli kisah. Ahli kisah itu, ya, orang yang dulu pernah Nabi kumpulkan lalu ditutup dengan sorban Nabi. Kisah itu kayak sorban gitu ya. Siapa itu? Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ditutupin dengan sorban. Kata Nabi, ini ahli kisah, ini keluarga saya. Nah, itu yang waktu Isra itu keturunan
Nabi dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, yaitu keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan sekarang masih tersebar hampir di seluruh dunia ada. Ya. Keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Walaupun kemarin sempat ada polemik ya masalah Sada Alawiyah. Ada yang gak percaya sama Sada Alawiyah, termasuk siapa itu Imad dan CS tuh, Imad CS, Imaduddin ya. Mereka nggak percaya kalau Sada Alawiyah itu Ahlul Bait dengan membuat tesis gitu ya. Padahal ya ulama-ulama dunia sudah mengakui, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Nawawi ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Fadani bahkan mengakui guru-guru beliau pada Sada Alawiyah ya. Ala kulli hal, ini fitnah, ujian buat kita kaum muslimin ya, khusus untuk jamaah Ahbabus Shalihin dan Nurul Yakin. Saya berharap jangan ada yang berubah keyakinannya ya, bahwasannya guru-guru kita dari kalangan Sada Alawiyah memang betul adalah keturunan dari Nabi kita Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain. Orang di luar ngomong apa silakan aja ya, kita nggak usah ikut-ikutan ya. Karena ulama-ulama kali berdunia sudah mengakui itu semua ya, banyak yang mengakui ya. Adapun yang kalau ngomongnya itu Imad, kita juga baru kenal dia, baru tahu, nggak tahu dia siapa juga, nggak usah ikutin dah. Itu saran saya, gitu aja dah. Ikutin ulama-ulama kita aja dulu. Hasyim Asy'ari aja mengakui, ketua pendiri NU ya, Khalil Bangkalan, banyak ulama-ulama kita pun yang diakui keilmuannya, mengakui bahwasannya Sada Alawiyah adalah keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Dan memang Nabi mendapat keistimewaan privilege ya. Orang-orang itu kan keturunannya dari jalur laki. Kata Rasulullah, kecuali saya, keturunan saya itu Allah berikan dari siapa? Dari Fatimah dan Sayyidina Ali, gitu ya. Baik, itu khususiat keistimewaan. At-Tahirin, keluarga Nabi yang suci. Kenapa disebut keluarga Nabi yang suci? Ini muntaza'un min qaulihi ta'ala, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Surat Al-Ahzab ayat 33, Allah mengatakan sesungguhnya Allah menghendaki bagi kalian ahlul bait untuk dibersihkan dari segala kotoran dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Siapa itu keluarga Nabi? Itu dari itu ahlul kisah tadi itu ya. Yang keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka dikatakan Allah wa yutahhirukum. Allah di Al-Qur'an mengatakan dan Allah ingin mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya ya, berarti mereka itu orang-orang yang suci gitu ya. Kemudian wa ala sahabatihi, dan juga salawat dan salam tercurah atas keluarganya sahabatnya Nabi. Sahabah itu siapa? Jam'u sahibin Nabi. Jamak dari sahib. Ya, sahibani, sahabah, ya, sahabat. Ya, kalau sahabat itu banyak, ya. Ini tercurahkan kepada semua sahabat. Jadi tidak diharapkan sholawat ini buat semua keluarga dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat Nabi? Ya, sahabat Nabi itu manijtama'a bin Nabi, orang yang pernah kumpul sama Nabi, ya, mukminan bihi, dan beriman. Kumpul dan beriman. Kalau cuma kumpul doang nggak beriman, ya bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan sahabat. Kan kumpul sama Nabi, iya, tapi nggak beriman. Mukminan bihi. Kemudian ba'da bi'tsatihi, beriman ya setelah Nabi diangkat atau diutus menjadi seorang rasul. Karena ada orang yang beriman, ya, ada orang beriman tapi sebelum Nabi diangkat jadi rasul. Artinya sebelum menerima wahyu. Ya. Seperti ada Raja Habasyi, ya. Raja Habasyah itu beliau di Injil dia orang Nasrani. Di Injil dia mempelajari bahwasanya akan ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirnya di Mekah, ya, kemudian hijrah ke Madinah. Dia tahu semua tuh. Karena di Injilnya masih asli, ya. Ketika dia berkunjung ke Madinah, ini Raja Habasyi ini, ya, membeli sebidang tanah di Madinah. Karena dia tahu Nabi Muhammad itu akan nabi-nabi yang ditunggu itu akan hijrah ke Madinah. Dia beli sebidang tanah lalu diwasiatkan kepada keluarganya, kalau nggak salah Abu Musa Al-Asy'ari, ya, untuk dijaga tanah ini nanti untuk tempat tinggal Nabi Muhammad SAW. Jadi tanah itu hadiah
dari Raja Habasyah yang beriman kepada Nabi Muhammad padahal Nabi belum muncul, gitu ya. Jadi itu Nabi ketika di Madinah ketika hijrah itu kan ontanya Nabi orang rebutan. Ketika sampai Madinah orang merebut semua. Sini Rasulullah di rumah saya, tinggal di rumah saya perebutan. Kata Nabi akhirnya udah onta saya jangan ditarik-tarik, lepasin aja, fa innaha ma'murah. Dia diperintahkan oleh Allah. Akhirnya tuh onta jalan sendiri. Jalan dan berhenti di rumah Abu Musa al-Asy'ari. Kalau saya nggak salah Abu Musa al-Asy'ari al-Ansari itu. Nah, ternyata rumah itu milik keluarga Abu Musa al-Asy'ari bukan asli punya dia, tapi hadiah dari Raja Habasyi tadi, Raja Habasyah. Ya, jadi buat Rasulullah SAW. Apakah Raja Habasyah itu sahabat? Bukan, karena dia beriman sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul dan nggak ketemu Nabi, baru meninggal. Paham ya? Kemudian juga contoh misalnya pendeta, siapa namanya itu? Kan pendeta yang Buhairah, ya, pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah ini udah beriman sama Nabi. Waktu Nabi masih remaja, diajak berdagang sama pamannya dari Mekah ke Syam. Di tengah-tengah perjalanan, kelompok dagangnya paman Nabi berhenti untuk istirahat, ya, di depan sebuah gereja. Ya, depan sebuah gereja ada pohon, ya, di situ istirahat. Lalu dipanggil sama pendeta Buhairah. Ayo sini kalau mau istirahat masuk ke dalam, kita siapin minuman, kita siapin roti. Ya, akhirnya dijamu, tamu dari Arab, dari Mekah. Ya, pendeta pendeta benar, pendeta pengikut Nabi Isa, Injilnya masih asli. Ya. Lalu ketika sudah ngumpul semua, siapa pimpinannya? Ternyata pimpinannya pamannya Nabi, Abu Thalib. Tuan Abu Thalib, ya, sudah antum suruh masuk semua. Kata Abu Thalib, sudah, kecuali satu, anak saya jaga barang, yaitu Nabi Muhammad, dipanggil anak. Ya. Ini Buhairah dari jauh udah memperhatikan ada awan putih menjaga Rasulullah SAW. Itu termasuk irhasat. Irhasat itu peristiwa luar biasa yang terjadi sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Dibelah dadanya oleh Jibril, ya, kemudian selalu dinaungi oleh awan, ya. Itu ada semua di Injil tuh. Makanya ketika rombongan itu datang, Buhairah udah perhatiin dari jauh nih awan-awan yang disebut di Injil nih. Berarti ini ada nih orang yang bakal jadi nabi gitu. Nah, ketika masuk rombongan itu, kata paman Nabi Abu Thalib, sudah semua kecuali anak saya tinggal di depan, di luar suruh jaga barang. Kata pendeta Buhairah, Tuan Abu Thalib gak usah ditungguin, di sini aman. Suruh masuk anak ente. Begitu Nabi jalan disuruh masuk, dipanggil Muhammad, sini Muhammad. Datang Nabi, itu awan ngikutin Nabi. Diperhatiin sama pendeta Buhairah. Wah, jangan-jangan nih anak nih yang disebut dalam Injil nih, gitu ya. Akhirnya dia minta izin sama Abu Thalib, Tuan Abu Thalib, bisa nggak kita ngobrol bertiga? Saya, ente sama anak ente di kamar. Boleh, bawa ke dalam. Di dalam kamar itu pendeta Buhairah bilang, Abu Thalib, Tuan Abu Thalib, tolong jawab dengan jujur. Ini anak ente apa ponakan ente? Gitu katanya si Buhairah. Ya. Tadi ente bilang kan anak ente. Jawab dengan jujur. Ini anak kandung atau ponakan? Ya. Kata Abu Thalib, kalau mau jawab benar, ini ponakan saya. Tapi sudah seperti anak saya. Bapaknya meninggal ya. Tahu tuh Buhairah, yatim ya. Iya. Ya. Boleh saya izin melihat belakang lehernya? Begitu lihat ternyata ada daging agak timbul, berbentuk tulisan Muhammadur Rasulullah di sini. Ya. Katanya Buhairah, Tuan Abu Thalib, hati-hati. Ponakan ente ini akan jadi orang yang besar nanti. Dia akan diburu oleh kaumnya. Dia akan diusir dari kampung halamannya. Dia akan menjadi nabi yang ditunggu-tunggu. Antum mau kemana? Kami mau ke Syam. Jangan. Di Syam itu banyak orang yang cari-cari ini anak khawatir dia diculik, dia akan dibunuh. Mendingan antum bawa pulang ponakan ente. Akhirnya Nabi bawa pulang. Itu Buhairah beriman sama aku. Kata dia, kalau seandainya saya ngalamin dia diangkat jadi Rasul, saya akan jadi pembela dia. Tapi Buhairah nggak sempat ngalamin Nabi diangkat jadi Rasul. Maka Buhairah walaupun beriman, tapi tidak dianggap sahabat. Karena sahabat itu orang yang berkumpul sama Nabi, beriman setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Gitu ya. Kemudian bertemunya itu walaupun sebentar. Walaupun ketemu sekali dua kali, cukup jadi sahabat. Ya, cukup jadi sahabat. Terus bertemunya di bumi.
harus di bumi. Karena ada orang yang ketemu Nabi di langit. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, peristiwa Mi'raj, Nabi kan diceritakan di langit pertama bertemu Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan gitu ya. Apakah nabi-nabi terdahulu itu yang ketemu Nabi sahabat juga? Kata sebagian ulama, tidak sahabat. Nah kan bertemu, ya, beriman. Kenapa enggak sahabat? Karena syaratnya sahabat bertemunya di bumi. Itu harus di bumi. Nah, dijawab lagi sama ulama yang lain. Oke, tapi kan Nabi sebelum ke langit, Nabi ke Masjidil Aqsa. Di sana di Masjidil Aqsa sebelum Nabi Mi'raj ke langit, ya, berkumpul para nabi dan rasul. Itu ulama membahas ketika kumpul di Masjidil Aqsa bersama nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu apakah ruh saja atau dengan jasad? Jawaban para ulama yang utama itu ruh dan jasad, karena jasad Nabi nggak hancur. Jadi kumpul di Masjidil Aqsa itu. Nabi dari zaman Nabi Adam, semua nabi kumpul di situ, banyak banget. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan semua nabi dan rasul berarti sahabat Rasulullah karena pernah kumpul dengan Nabi di bumi dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal khilaf, ya, kita enggak usah puyeng dah, ya. Atau ulama khilaf kita ya asal sekedar tahu aja. Gitu ya. Ada yang bilang sahabat, ada yang bukan. Kemudian ya berkumpul di bumi dan berkumpulnya itu sebentar. Ketika Nabi masih hidup, syarat lagi itu. Berkumpul dengan Nabi di bumi ketika Nabi masih hidup. Kok kenapa dikasih definisi seperti ini? Karena ada aulia yang bisa bertemu dengan Nabi setelah Nabi wafat. Nah, ini karomah nih, karomah para aulia. Sebagian wali itu bisa mencapai maqam, mencapai derajat, bisa bertemu dengan Nabi yaqadhatan, sadar begini nih. Kalau mimpi nggak harus wali. Orang kayak kita kalau emang diizinin sama Allah bisa mimpi ketemu Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat izin, ya, dapat bisa mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi nggak mungkin diserupai oleh iblis, oleh setan. Kata Nabi, barang siapa yang lihat saya di mimpi berarti benar-benar lihat saya. Karena iblis nggak bisa menyerupai saya. Jadi orang yang pernah bermimpi ketemu Nabi beruntung. Ya, walaupun mungkin kadang bukan orang benar-benar banget gitu. Ya, mungkin masih banyak dosa, tapi kalau Nabi pengen ketemu ya Nabi temuin aja tuh. Ya, sampai mungkin kadang kita nggak sadar, masa orang kayak kita bisa ke mimpi, itu mimpi benar apa enggak? Ya benar mimpi. Ya, jadi mudah-mudahan lah banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini level mimpi semua banyak. Bahkan yang belum lama meninggal ada Kiai Taifur dari Purwodadi. Itu muridnya Said Muhammad Maliki. Ya, Kiai Taifur ini di antara karomahnya, ya, kalau mereka bilang wali, misalnya wali atau bukan wali, di antara keistimewaan Kiai Taifur ini, ya. Saya nggak tahu beliau wali apa enggak, karena yang tahu wali cuma wali gitu ya. Sering banget mimpi ketemu Nabi. Waktu di Mekah tuh, waktu ngaji di Said Muhammad, sering banget, hampir tiap hari mimpi ketemu Nabi. Sampai teman-temannya itu kalau dia mau tidur, ya bercandaan, Taifur, salam ya, salam sama Nabi. Kalau mimpi kirim salam ya sama Nabi. Gitu. Saking seringnya, ya. Dan muridnya guru beliau Said Muhammad aja, ketika ingin gali sumur, pindah ke Rusaifah, pondoknya Said Muhammad. Ketika mau gali sumur, cari sumber yang baru karena yang lama kering, itu bilang sama muridnya Taifur, kalau mimpi ketemu Nabi tanya, saya mau gali sumur di mana posisinya, gitu. Bayangin tuh. Dan ketika itu mimpi, benar beliau ingat tuh pesan gurunya. Disampaikan sama Rasulullah, ya Rasulullah, guru saya Said Muhammad mau gali sumur di mana tempat yang bagus airnya. Ditunjukin sama Nabi. Di sebelah sini. Begitu bangun dari tidur, disampaikan hasil mimpinya, dan saya Muhammad gali itu sumur, dan benar sampai sekarang airnya nggak pernah kering. Maka sumur itu dikasih nama Bi'rut Taifur. Sumurnya Taifur. Sampai sekarang tuh, nanti kalau saya ada tuh, ya. Itu ada ceritanya. Jadi ada orang yang bisa ketemu Nabi mimpi. Nah, itu walaupun bukan wali kadang ditemui. Tapi ada sebagian wali bertemu Nabi yaqadhatan. Sadar begini nih, sadar. Imam Haddad, beliau bilang, kalau saya lagi ngarang kitab, lalu saya ingin mencantumkan satu hadis yang saya nggak yakin ini Nabi pernah nggak ngomong begini. Lalu saya berdoa sama Allah, Nabi datang ngomong. Saya tanya, Rasulullah, antum pernah ngomong gini nggak? Kalau pernah saya catat, kalau enggak. Gitu sampai segitunya tuh para aulia bisa begitu hadirin. Bahkan kalau ketika lagi Mahalul Qiyam bisa merasakan Rasulullah hadir, lihat. Ini kalau orang-orang Salafi, Wahabi nggak percaya gini-ginian. Khurafat,
Ya, ini bid'ah ini. Ya, ngajarin orang tahayul dibilang. Kenapa tahayul? Ente nggak nyampe derajat begitu. Ya, ente nggak sampai. Ya, ke para aulia bahkan kalau nggak salah dalam manaqibnya Imam Ar-Rifai, ya, itu beliau ketika ziarah ke Rasulullah SAW, ya, disaksikan oleh 100.000 orang yang hadir saat itu di Madinah. Beliau baca syair memuji-muji Nabi. Ya Rasulullah, saya datang ke sini, saya cucu engkau, ya jemput-jemputin, saya pengen ya ziarah saya dikabul, tunjukkan ziarah saya dikabul. Itu 100.000 orang menyaksikan keluar tangan Rasulullah dari kuburnya dicium oleh Imam Rifai. Oh, bayangin tuh. Ya. Ya, orang-orang para aulia ilah enggak ada yang mustahil hadirin. Jasad Nabi semua dijaga sama Allah. Mereka hidup di alam barzakh. Ya. Antum enggak bisa mencapai derajat itu, ya jangan mencela orang yang nyampe, ya, jangan menghina-hina para aulia ilah. Hati-hati, yang menghina para aulia ilah berarti ngajak perang sama Allah SWT. Ya, karomah itu ada hadirin. Ada kitab namanya Karamatul Aulia, Jami' Karamatul Aulia. Itu ngumpulin cerita-cerita para keramat-keramatnya para wali. Ya, yang di luar nalar semua, yang namanya karamat di luar nalar. Masa sih? Karena antum nggak nyampe itu. Orang kayak kita nih, kalau dibilang saya jalan dari sini ke Surabaya cuma 5 menit, percaya nggak? Orang kayak kita nih percaya nggak? Jalan Ustaz, bukan naik pesawat aja nggak percaya, kan sejam naik pesawat. Nggak, 5 menit jalan, percaya? Nggak percaya Ustaz. Kenapa? Kita nggak bisa begitu. Kita ini para aulia ilah, ashabud darak, ashabul khatwah, julukan itu. Yang kalau jalan sekejap mata udah nyampe di Mekah. Ada yang begitu. Syekh Muhammad Khalil Nawawi, Muhammad Khalil Bangkalan. Ya Khalil Bangkalan itu termasuk orang yang sahibul khatwah tuh dalam manaqibnya. Pernah beliau ketika saking sibuk ngajar lupa waktu, udah pengen maghrib belum sholat asar, waktunya mepet, diingetin sama muridnya, Tuan Guru ini belum mau maghrib, kita belum sholat asar. Oh gitu ya, ya udah ambil daun, ente injak situ, tuh daun diinjak pegangan saya, begitu pegangan begitu suruh merem, buka mata di Mekah. Ya gitu. Di sini jam 6 maghrib. Di Mekah jam berapa? Baru jam 2 zuhur. Kan beda 4 jam. Kata Imam Syanawi, sholat asar sini aja. Tapi sholat asar baru pulang. Gitu. Ini enggak terlambat. Orang-orang begitu bagi Allah gampang. Kekasih Allah. Ya. Allah tinggal kasih keinginannya. Ya. Kalau antum nggak bisa jadi wali, jangan menghina para wali. Kalau antum nggak bisa dapat karomah wali, antum jangan menghina karomahnya aulia. Nyesel ntar ente. Orang-orang kayak kita mah jauh dah, jangan begitu-gitu. Ya. Para aulia ilah itu kalau Allah kasih, kenapa mereka dapat begitu? Karena ngikutin Nabi Muhammad SAW. Ya, ikutin syariatnya, wajibnya, sunnahnya diikutin. Dapat cintanya Allah. Begitu dapat cinta Allah, minta apa aja dikasih. Ya, minta apa aja dikasih. Ya, kita ya orang-orang begini kalau kayak kita mah jauh. Oke, waktu kalau kita dengar cerita-cerita wali kan kagum kita gitu ya. Sampai saya pernah bilang sama Umar, doain Bib biar Hafid jadi wali. Saya pernah bilang gitu. Mau Fit jadi wali? Mau Bib? Waliullah? Mau. Jangan Fit, berat. Ya, berat. Nanggung bala, nanggung ya masalah orang, capek. Cuma mikirin keluarga kita, mikirin orang-orang banyak, pikirin. Gitu Bib? Iya. Ya udah Bib, nggak usah dah. Gitu ya. Nggak usah jadi wali. Ya udah. Doain dia biar jadi bener aja Bib. Ya udah. Nah, kalau jadi bener nih anak doain dah. Mudah-mudahan kita jadi orang bener. Ya. Ntar kalau udah benar bisa jadi wali. Ujung-ujungnya bisa juga. Asal benar dulu hadirin. Benar aja belum. Ya, ente menghina-hina para aulia, hati-hati. Para sahabat juga ini ada yang Allah kasih karomah. Sayyidina Umar ceritanya pernah ngirim pasukan ke satu wilayah. Ya, lalu pasukan musuh ini lagi khutbah Sayyidina Umar Jumat. Di tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar melihat pasukannya terdesak di daerah yang jauh. Orang yang lain nggak ada yang lihat, sahabat. Sayyidina Umar lihat. Lalu kata Sayyidina Umar, Al-Jabal ya Sariyah, Al-Jabal. Orang lagi dengar khutbah kaget lah. Sayyidina Umar ngomong sama siapa ini? Ke gunung, hai pasukan ke gunung. Itu Sayyidina Umar ngomong di Madinah, yang diutus pasukannya itu kedengeran suara Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nyuruh naik ke gunung, menghindari musuh gitu ya. Ternyata Allah kasih karomah begitu dan kedengeran suaranya dari Madinah. Bayangin tuh. Ya, nggak masuk akal itu di luar nalar kita. Ya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas masih bayi di perut ibunya, itu kalau bersin kedengeran, bayi bersin kedengeran. Makanya disebut Attas atau itu orang yang bersin, karena bayinya kalau bersin kedengeran dari perut.
Itu Pak karomah para aulia, ya, yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Jadi antum jangan nggak percaya sama karomah. Ada karomah itu, cuma kita emang di luar nalar kita, hadirin. Menghidupkan, ada wali yang bisa menghidupkan orang mati, ada, sama kayak mukjizat Nabi Isa, ada, ya. Jadi hati-hati. Dan biasanya para aulia itu dia tidak mengaku-ngaku, enggak, ya. Ada sekarang orang ngaku saya wali, saya tuh Gus Miftah wali, katanya. Ngaku wali, ya. Saya kalau minum bir berubah jadi air putih. Wah, ya. Wali kayak gitu nggak ada, wali ngaku tuh nggak ada, ya. Saya bisa ngomong sama malaikat maut. Malaikat maut saya marahin menyebut nyawa saya. Waduh, siapa ente nih? Ya, saya bisa bahasa malaikat. Bahasa semutnya bisa. Masya Allah. Ya, sekarang udah ngaco sekarang udah orang-orang tuh, ya. Wali itu lebih demen mastur, tertutup, dia nggak mau ngaku-ngaku saya wali. Nggak ada wali begitu, ya. Kecuali kita nih wali santri, wali murid, ya, belum jadi waliullah. Jadi sahabat itu, ya, orang yang ketemu Nabi ketika Nabi masih hidup. Adapun yang bertemu Nabi setelah Nabi wafat, ya qadhatan, dengan sadar begini nggak tidur, itu bukan sahabat. Wali mungkin, tapi sahabat ya. Ya, sahabat ketemu Nabi ketika Nabi masih hidup, ya. Baik. Kemudian walaupun buta, ada sahabat yang buta, ya. Sahabat yang buta ada, tapi sahabat nggak ada yang tuli, nggak ada. Sahabat ada yang buta tapi yang tuli nggak ada. Kenapa? Karena kalau tuli dia tidak bisa mendengar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan nggak bisa mendengar hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi dijaga tuh sahabat, nggak ada yang tuli. Kalau buta ada, kalau buta masih bisa dengar. Bahkan kita banyak di sekitar kita orang buta hafal Quran, kita yang ngelihat nggak bisa hafal Quran. Ya, dia hafal Quran bisa, ya. Baik. Ini sahabat Nabi. Berapa jumlah sahabat setelah Nabi, ketika Nabi wafat? Kata para ulama 124.000. Sama seperti jumlah Nabi, ya. Jadi sahabat Nabi itu menurut sebagian ulama 124.000 sama seperti jumlah Nabi. Ada yang mengatakan situna alfan, 60.000. Wallahu alam. Yang benar yang mana, ya, tapi pendapat yang muktamad 124.000, ya. Baik. Dan itu tidak termasuk sahabat yang murtad. Ada sahabat yang ketika Nabi wafat murtad dan mati dalam kondisi murtad, ada. Ya, itu enggak termasuk sahabat. Jadi beriman sama Nabi dan mati alal iman, matinya juga beriman. Kalau matinya murtad bukan sahabat. Jelas ya? Sahabat ada yang laki, ada yang perempuan. Ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Itu semua sahabat, ya. Baik. Ada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Rasulullah. Dia pernah ke Madinah, pengen baiat masuk Islam langsung sama Nabi, ya, tapi nggak ketemu Nabi lagi perang. Akhirnya beliau izin pulang duluan karena beliau meninggalkan ibu yang tua, takut nggak ada yang ngurusin. Maka nggak sempat ketemu Nabi. Maka Uwais Al-Qarni tidak termasuk sahabat karena nggak pernah ketemu Nabi. Tapi beliau mulia, masya Allah. Ya, bahkan Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali dapat pesan dari Nabi, Umar, Ali, kalau nanti ente pergi haji, cari di kelompok orang haji itu, jamaah haji, orang dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Kalau ketemu dia, kirim salam dari saya dan ente berdua minta doa sama dia. Lihat tuh, bayangin. Tabi'in, bukan sahabat, ya, dapat salam dari Nabi dan Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali disuruh minta doa sama tabi'in. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Orang yang di dunia nggak terkenal tapi dikenal sama penduduk langit. Orang yang kalau doa baru angkat tangan, pintu langit kebuka. Uwais Al-Qarni. Orang miskin, ya, pengembala kambing, orang suruhan, buruh pengembala kambing. Orang miskin tapi mulia di mata Allah. Hadirin, mulia di mata Allah itu paling penting. Ya, nggak apa-apa dah kita mungkin hina di mata manusia, tapi yang penting di mata Allah kita mulia. Jangan mencari kemuliaan di mata manusia, percuma. Kalau di mata Allah kita hina, buat apa? Lebih enak lagi mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Nah, lebih hebat lagi. Ya, jadi cari ridho Allah dah. Ya, kalau Allah sudah ridho, Allah sudah cinta, kata Rasulullah, Allah umumkan kepada penduduk langit, Jibril, bilangin, saya udah cinta sama si fulan, ente wajib cinta, kata Allah. Begitu Jibril suruh cinta, Jibril umumin lagi, karena Jibril pimpinan malaikat. Para malaikat di langit, Allah sudah cinta sama si fulan, maka kalian semua hendaklah cinta sama si fulan. Begitu tuh. Kalau kita udah bisa bikin Allah jatuh cinta, ya, ayo bikin Allah jatuh cinta. Dengan apa?
Kata Rasulullah, Allah bilang dalam hadis qudsi, kalau pengen saya jatuh cinta, ya dekatkan diri kamu sama saya bin nawafil, dengan hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebisa kita, jangan merasa cukup dengan yang wajib aja, yang sunnah-sunnah kerjain sampai Allah jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, kata Allah, ya saya akan jadi pandangan dia, saya akan jadi pendengaran dia, saya akan jadi lisannya dia, ya saya akan jadi tangan dan kakinya, ya saya akan, kalau dia minta perlindungan saya lindungi, kalau dia minta hajat saya kasih. Tuh para aulia itu gampang kalau ada cinta Allah, ya. Baik. Kemudian ajma'in wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya, ini doanya didoakan semua keseluruhan. Ya, keseluruhan buat keluarga Nabi dan semua sahabat Nabi tanpa kecuali. Dan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib cinta kepada seluruh keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Wajib cinta. Gak boleh kita milih-milih. Ya, saya cinta sama yang ini enggak boleh. Ya, apalagi kalau ada akidah yang mengajarkan kita benci sama sahabat Nabi, jangan ikutin. Itu bukan akidah yang selamat. Kata Rasulullah gitu. Kalau salah hadisnya, Allah fi ashabi man adahum faqad adani, kata Rasul. Hati-hati sama sahabat saya, kata Nabi. Yang benci, yang nyakitin sahabat saya berarti nyakitin saya. Hati-hati. Apalagi kalau yang disakitin, yang dicaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu sembarangan. Ada akidah yang benci sama Sayyidina Abu Bakar, bahkan nggak percaya, menentang bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu sahabat. Hati-hati ente. Satu-satunya sahabat yang ditulis di Quran sebagai sahabat cuma Sayyidina Abu Bakar. Yang lain sahabat, tapi di Quran nggak disebutin. Ya, kata Allah dalam Quran, idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika mereka berdua dalam gua. Gua mana? Gua Thur. Di Jabal Thur tuh di Mekah tuh ada gua Thur namanya. Tuh Nabi waktu mau hijrah dari Mekah ke Madinah ngumpet di situ karena dikejar-kejar sama orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah. Ya, dilindungi oleh makhluk Allah yang namanya laba-laba. Tutupin tuh mulut gua dengan jaring laba-laba, dan Allah perintahkan burung dara bertelur di situ. Ya, dijaga. Disitulah mereka berdua ngumpet. Idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi. Nah ini nih. Ingatlah ketika Rasulullah berbicara dengan sahabatnya. Siapa yang di gua berdua sama Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nas Quran sahabat Nabi. Kalau ada yang benci sama Sayyidina Abu Bakar, meragukan kesahabatannya, murtad. Hati-hati tuh. Nas Quran dilawan, ya. Sayyidina Abu Bakar itu ketika Nabi nyampe di goa, itu lubang-lubang yang binatang-binatang yang khawatir bisa menyakiti Nabi itu tutupin. Cari kayu bahan tutupin. Ada satu lubang habis bahan, nggak ada lagi buat nutup, diinjak sama tumitnya Abu Bakar, diinjak, nutupin. Ternyata itu lubang ular, ya. Dan ular ini menurut riwayat ular yang sudah kangen pengen ketemu Nabi. Dia minta sama Allah dipanjangkan umurnya supaya bisa melihat Nabi langsung. Begitu Nabi masuk gua, ya, seneng tuh ular. Wah ini nih Nabi, diminta sama Allah dikabulin. Dia kasih kesempatan melihat Rasulullah, tapi ditutup sama tumitnya Abu Bakar. Maka gedek, kesel dia, ya digigit sama Abu Bakar sama tuh ular. Ya, kesakitan sama Abu Bakar. Cuma Sayyidina Abu Bakar nggak berani ngomong, ditahan aja sampai keluar keringat dingin. Rasulullah tidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Kemudian meneteslah keringatnya. Nabi kaget, kenapa Abu Bakar? Ya, udah menggigil, ya, bisa ular, ya. Ternyata kena gigitan ular, dan ular itu bukan benci sama Nabi, justru dia saking pengen ngeliat Nabi ketutupan sama tumit Abu Bakar. Gitu ceritanya tuh. Jadi dia kesel pengen lihat ditutupin. Ya kita lagi nonton gimana sih? Lagi menonton giniin gitu. Kan gede banget itu. Rasa banget lo gitu. Gigit sama dia. Ya enggak bisa ngomong ular, gigit aja udah. Akhirnya diobatin dengan ludahnya Rasulullah SAW dan sembuh. Ya itu sahabat Nabi. Maka cintai semua sahabat Nabi. Ya. Ustaz, itu kan sahabat berperang Ustaz. Muawiyah lawan Sayyidina Ali, ya kan? Saya enggak demen sama Sayyidina Muawiyah. Saya enggak demen. Jangan. Ya, sahabat berperang itu kita nggak usah ngurusin. Setelah Nabi wafat, Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah istri Nabi, memimpin perang Jamal. Ngelawan siapa? Ngelawan khilafah Sayyidina Ali. Perang lawan Sayyidina Ali itu, bayangin tuh. Nah, Sayyidina Ali mantu Rasulullah, sepupu dan mantu. Siti Fatimah istri Nabi, perang. Fatimah Aisyah, istri Nabi Aisyah. Ini istri Nabi sama menantu perang, bayangin. Ya, apa mereka berdua bermusuhan? Ya,
Beda pendapat dengan ijtihadnya masing-masing. Sayyidina Ali perang lawan Sayyidina Muawiyah. Apa kita benci Sayyidina Muawiyah? Apa kita benci Siti Aisyah? Enggak. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat itu, "Wa ma jara baina sahabi nasqutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu." Apa yang terjadi di antara para sahabat kita diam aja. Karena mereka berijtihad dan orang ijtihad ada pahalanya. Lu jangan ikut-ikutan. Itu murid-murid Nabi semua itu. Didikan Nabi semua. Kita orang awam diam aja udah. Tetap cinta siapapun mereka, sebagai walaupun dia berperang, walaupun kita nggak cocok, kita lebih cenderung ke sini, semua cintai. Jangan ada perasaan benci sama sahabat Nabi, siapapun dia, jangan. Itu sahabat Nabi, murid Nabi, langsung dapat cahaya ya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan kata para ulama, setinggi apapun derajat wali, ente jadi wali kutbul aqtab, kutubnya para wali, itu derajatnya masih di bawah kakinya para sahabat. Nggak ada yang ngalahin kemuliaan sahabat. Karena ngaji langsung sama Nabi. Bayangin antum, ya ketemu Nabi langsung, ente mau ngata-ngatain siapa ente? Ketemu Nabi nggak pernah, dia mereka cium tangan sama Nabi, perang bareng Nabi, ya mereka mulia, dapat keistimewaan. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik. Siapa yang umat terbaik tuh? Sahabat Nabi itu. Ente kata-katain, ente siapa? Ente udah berbuat apa buat Islam? Berani ngata-ngatain sahabat Nabi? Jangan sembarangan lisan ente. Ya, jangan ikutin paham-paham yang ngajak kita benci sama sahabat Nabi. Hadirin hati-hati. Ya. Baik, sampai sini paham? Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita semua mencintai keluarga Nabi dan mencintai semua sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, thumma dzakara al-musannif annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasar bi qawlihi. Nanti kita lanjutin lagi, ya. Musannif ini Imam Abi Syuja ngarang kitab ini bukan ngarang pengen sendiri, bukan, diminta sama teman-temannya. Gitu. Jadi biasa ulama itu ngarang kitab biasa gitu tuh, diminta murid, diminta teman, dong, ente nulis dong. Ya. Jadi buat kenang-kenangan, buat kita pelajari gitu. Nah, ini termasuk Imam Syekh Abi Syuja begitu juga. Bagaimana kata beliau? Insya Allah kita lanjutin di kajian berikutnya. Ada pertanyaan? Ya, Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung? Secara eklis ya, itu gunung Kaf itu memang diabadikan, memang nggak setiap manusia itu bisa melihatnya, begitu Ustaz. Nah kan dari tafsir ulama, dalam Al-Quran itu kan ada di surat yang 50 dalam surat Al-Kahf itu Ustaz. Al-Kahfi itu. Ya, apa betul Ustaz? Dalam surat Al-Kahf itu memang ada namanya gunung itu Ustaz, yang diceritakan dalam surat kita Ustaz. Itu bahwa ulama mengatakan kalau tidak salah yang dinamakan juga mukatab Ustaz. Dan tahu itu cuma Allah gitu. Apa yang bukan memang gunung. Memang secara kasat mata manusia tidak bisa melihat. Jadi Nabi ke situ maksudnya? Ya. Oh, jadi pertanyaannya apakah? Oh, ketika lagi Isra Mi'raj. Ya. Dalam Al-Quran memang ada surah Al-Kahfi kan, suratul Kahfi. Itu kan menceritakan tentang Ashabul Kahfi, orang-orang yang hidup jauh sebelum Rasulullah. Ya, beliau ini beriman kepada zaman Nabi Musa apa ya? Kahfi itu ya. Setelah Nabi Musa gitu ya. Cuma dia beriman dengan syariat Nabi Musa gitu. Kalau saya nggak salah. Cuma ntar saya pastiin dulu di tafsir itu. Ya. Ini katanya tadi pertanyaannya apakah benar itu ada gunung namanya Gunung Kaf, ya Kahfi itu. Dan itu katanya paku bumi, ya, supaya bumi nggak goncang. Oh, saya nggak tahu terbalik. Di kitab Dardir itu tentang Isra Mi'raj, saya ingat saya nggak menyebutkan Nabi disuruh turun di Gunung Kaf itu enggak. Kalau di Bethlehem ya,
Di Butur Sina iya. Tapi kalau kaf itu seingat saya nggak disebutin. Wallahu alam, kalau antum dapat kajian itu dari tafsir apa, boleh jadi kalau antum ada referensinya tolong kasih tahu biar tambah pengetahuan juga. Tapi memang sejarah yang kita tahu Ashabul Kahfi itu berada di Yordania. Jadi menurut pendapat yang kuat ya. Waktu saya alhamdulillah duduk ke Yordan 2 kali. Waktu berangkat mau ke Yaman sama kemarin umroh ke Palestina sekalian mampir di Ashabul Kahfi lagi tuh. Ya, sekarang waktu yang terakhir saya datang udah bagus, sudah ada masjidnya, cakep. Dari dulu waktu awal ke sana belum ada. Ya belum bagus sudah, sekarang udah bagus. Nah, itu Ashabul Kahfi itu memang ada di bukit. Posisinya itu di bukit, ya. Agak tinggi, daerah juga dingin ya kalau kita, dan lagi musim dingin waktu itu lagi, ya. Ada gua di situ. Nah, gua di situ memang menurut ya tour guide di situ. Dulu Ashabul Kahfi tinggal di situ. Ya. Kalau Nabi disuruh ke situ waktu Mi'raj kan Nabi beberapa kali turun sholat, nyuruh sholat 2 rakaat. Yang saya ingat itu suruh sholat di Bethlehem, di Bukit Tursina gitu ya. Cuma nggak ada keterangan di Ashabul Kahfi itu, Gunung Kahfi nggak ada. Mungkin kalau antum pernah dapat info itu, ya coba diulik lagi, cari atau ceramahnya siapa, mungkin kitabnya apa, bisa aja nggak apa-apa. Nah sekarang udah zaman teknologi, bisa kita lihat track record tuh. Ini pengajian siapa nih, ustadz siapa, dari kitab apa kan bisa kita lihat. Gak apa-apa sebagai keterangan tambahan dari buat kita. Tapi kalau saya pribadi, saya belum tahu. Baru dengar nih. Ya, kalau Nabi suruh turun di bukit apa Gunung Kahf. Gitu. Iya, makanya kalau cuma katanya itu repot karena nggak ada referensi. Cuma kalau ada Ustadz Fulan dia ceramah dalam kitab ini enak tuh. Kita bisa cari kitabnya tuh. Ya, cuma kalau katanya doang ya orang bisa berkata yang makanya kan pentingnya sanad itu kan gitu. Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad orang bakal ngomong apa aja yang dia kehendaki. Jadi harus ada referensi yang jelas. Ya, apalagi ini berhubungan dengan peristiwa Rasulullah SAW. Nggak boleh kita ngarang-ngarang. Seandainya pun benar, alhamdulillah kalau antum pernah dapat itu, saya berangkat senang bersyukur. Di kitab apa itu? Ntar kita cari bareng-bareng ya. Kan enak jadi tambah pengetahuan. Cuma kalau saya pribadi, ya mungkin saya masih terbatas, jarang baca kitab juga. Jadi masih belum dapat keterangan itu saya pribadi. Allah alam, saya nggak tahu. Kalau saya jawab iya saya bohong, saya jawab enggak saya salah. Ternyata ada saya salah juga ya kan? Dengan Allah alam. Atau sambil ntar kita cari-cari nggak apa-apa, mungkin cari tanya AI. Kadang ada sekolah yang bingung itu saya lihat tanya di mbah Google, tapi dia kasih referensi ini pendapat ini kitabnya ini. Saya cari di kitab itu malah bagus ini ngebantu kita. Ada ulama yang berkata begini dalam kitab ini, saya cari kitabnya. Nggak langsung percaya sama mbah Google enggak. Cuma kalau dia ngasih referensi kitab, nah enak tuh. Ya, Imam Syafi'i, Imam kitab ini bilang begini. Kan enak tuh, membantu kita malah jadi searchingnya lebih gampang. Ya tadi tuh, Pepen nanya, "Ustaz, ini Julaibibah yang dimandiin malaikat?" Bukan, siapa nama ya? Lupa namanya. Tanya Google. Sahabat yang perang meninggal dimandiin dimandiin malaikat. Namanya Hamdulillah. Oh, sejawab sama AI, sama Google. Ngebantu tuh. Ya, kalau kita lupa gitu kan. Dan memang ada pendapat itu ada, sejarahnya ada. Tapi kalau Kahf coba nanti kita tanyain. Jelas ya? Iya, makanya saya bilang tadi, yang kalau dibilang situ yang tahu cuma Allah, ya kok dia bisa tahu itu kan ya? Jadi permasalahan. Ya oke lah, kalau dia bahas tafsir nggak apa-apa. Cuma yang saya pengen tahu, yang mungkin minta tolong sama antum nih Pak Alek, itu yang Ustadz yang nyampein itu dia baca tafsir apa? Itu kan terus bisa kita cari tuh, bisa kita teliti di tafsir misalnya, oh tafsir Maroghi, oh tafsir Ibnu Katsir, nanti bisa kita cari tuh referensinya. Kan sekarang udah banyak kitab-kitab PDF, tinggal ngambil di Google internet itu kan, kita cari di bab surah Kahfi misalnya, atau masalah Islam Mi'raj. Tapi selama yang saya tahu, mungkin pengetahuan saya masih sangat terbatas, saya belum pernah nemu itu. Itu, wallahu a'lam. Jelas ya? Itu. Siapa itu yang ngomong? Nah, tuh catat orangnya. Ya, itu udah lama juga dapatnya. Ya, coba kita cari-cari. Nggak apa-apa, bagus juga. Jadi kita pengetahuan baru, ngulik kita jadi nggak apa-apa.
Gunung Kahf. Itu dia, makanya saya belum bisa berani jawab karena saya nggak tahu pengetahuan tentang itu. Nanti coba cari-cari lagi. Saya juga akan bantu nyari. Siapa tahu ada keterangan lain. Ya, dah coba jam 9 ya. Takut keburu dingin. Agus sudah masak. Kita tutup dengan Fatihah. Mohon pada Allah SWT mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Kita makin cinta sama keluarga Nabi, makin cinta sama sahabat Nabi. Mudah-mudahan nanti kita kumpul bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.